Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kau Yesus yang kami andalkan, tiada lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau yang kami andalkan. Kaulah satu-satunya dalam hidupku. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Yesus. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, untuk menuntun hidup kami ke jalan yang lebih benar. Oh Yesus, sepanjang hidupku ku mau mengandalkan-Mu Yesus. Haleluya. Ku mau mengandalkan-Mu Yesus. Ku andalkan Engkau dalam setiap langkah kami, dalam setiap langkah kami.
Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Dalam pengabdian kita kepada Tuhan Allah yang baik, maka ada suatu komunikasi, hubungan, timbal balik. Nah, yang dari kita itu disebut sebagai respons kepada Tuhan. Karena dalam suatu komunikasi kita lihat adanya sesuatu yang dialogis tentunya. Di mana Allah memanggil kita atau Allah berpesan, berbicara kepada kita, dan kita kemudian meresponinya dengan, ya Tuhan, baik Tuhan, ya. Ini sesuatu yang lazim, sebagaimana layaknya respons dari komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita dalam berkomunikasi secara sosial, maka ada respons dari suatu atau jawaban dari suatu, baik itu panggilan atau pernyataan atau perkataan. Misalnya seseorang memanggil kita baik dengan nama ataupun gelar ataupun bapak atau ibu, maka kita meresponi dengan mengatakan, oh ya, saya, atau ayah dengan anak, atau bawahan dengan atasan, dan sebagainya. Ini sesuatu yang wajar. Nah, ungkapan seperti ini, itu kalau kita temukan di dalam Alkitab, khususnya dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Ibrani, itu digunakan kata hineni. Dan di dalam perjanjian lama, kata hineni ini digunakan 170, hampir 170-an, 77 bahkan, sekitar itu, kali. Ya. Jadi cukup banyak. Antara lain, ketika kalau kita baca di dalam Kejadian 22 misalnya ya, diceritakan di sana mengenai Abraham yang dipanggil oleh Tuhan. Dengan tujuan untuk apa? Untuk supaya Abraham ini mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Nah, ketika Tuhan memanggil Abraham, maka Abraham meresponinya dengan mengatakan hineni. Nah, itu kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai here I am. Sebaliknya kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, ya Tuhan, memang itu respons yang normal.
Dan nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan juga memanggil kepada hamba-hamba yang lain, utusan-utusan atau nabi-nabi dan sebagainya yang lain. Dan respons mereka yaitu hineni. Misalnya, kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang keempat, ya, mungkin bisa kita lihat ini dalam Keluaran pasal 3 ayat yang keempat, itu dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Nah, kata ia menjawab ya Allah itu di dalam bahasa aslinya dikatakan Vayomer Hineni. Artinya behold I atau here I am. Ya, aku di sini, ya. Nah, ini suatu respons yang lazim dan tentunya tidak melanggar kehormatan, artinya tetap menjaga kehormatan. Ketika Musa dipanggil, Musa, Musa, maka dia meresponinya dengan hineni. Hineni ini sebetulnya terdiri dari dua kata. Kata hine yang berarti behold dan ani, I, saya. Jadi maksudnya behold I atau inilah saya di sini, ini saya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, kadang-kadang diterjemahkan sebagai I am, atau here I am. I'm here. Ketika ada panggilan, ya kita mengatakan saya, itu ya, saya ada. Dan kurang lebih sekitar itu. Tapi yang jelas adalah hineni ini yang di dalam grammar atau tata bahasa Ibrani disebut sebagai particle interjection. Ini artinya hanya behold I itu. Suatu interjection yang merupakan respons terhadap suatu panggilan. Ya, ini saya. Di sini saya. Seperti misalnya ada seorang ayah memanggil anaknya dan kemudian anaknya bukan diem aja, dipanggil namanya diem aja. Enggak, dia pasti mengatakan, ya ayah. Itu ya. Sehingga ayahnya tahu bahwa anaknya ini ada. Dan anak ini akan mendatangi dia. Inilah yang disebut sebagai respons. Nah, tetapi kata hineni ini kadang disalah mengertikan. Hineni ini gara-gara dari kejadian tadi, pasal 22 ayat 1 itu, ya. Mungkin kita bisa lihat sejenak dah kejadian 22 ayat 1, ya. Peristiwa ini kan merupakan konteksnya ini berbicara mengenai Tuhan meminta supaya Abraham ini mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dan ini tentunya sesuatu yang berat untuk dilakukan. Anak satu-satunya, anak tunggal, dipersembahkan pada Tuhan, dikorbankan di atas mezbah. Ya, tentunya banyak pemikiran di dalam benak Abraham. Mungkin dia bisa mengatakan, wah Tuhan, enggak mungkin Tuhan. Enggak mungkin Tuhan. Ini aneh Tuhan, dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini Abraham mengatakan, ya Tuhan. Ya Tuhan. Dengan hineni. Dan kemudian ini ditambah-tambahi dengan mengatakan, ya Tuhan memang aku ini hamba-Mu, aku ini budak-Mu, perbuatlah sesuai dengan apa yang Engkau mau, terserah Engkau Tuhan. Nah, ini bukan pemahaman yang benar.
Sebab kata hineni yang dipakai di sini itu hanya sekedar interjection saja. Respon ketika dipanggil Abraham, ya Tuhan. Ya itu respons yang normal. Seperti tadi Musa juga diceritakan bahwa suatu saat Musa ini berada di daerah Horeb, menggembalakan domba mertuanya. Tiba-tiba dia melihat ada semak yang menyala dengan api sepertinya terbakar, tapi kok tidak hangus. Padahal biasanya kalau ada api yang menyala membakar itu pasti hangus dan tidak lama kemudian habis, musnah. Tapi ini kok enggak. Itu sebabnya Musa kemudian mendekati dan tadi dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa Musa meresponi ini dengan menghampiri objek tersebut yang sangat fenomenal ini, kemudian ada suara Tuhan memanggil Musa, Musa. Dan kemudian Musa memberikan respons dengan mengatakan Hineni. Ketika Musa mendengar namanya dipanggil, oh iya, saya. Atau ya Allah, saya Tuhan. Ya, Hineni, behold I, here I am, saya di sini. Ya, ini respons yang normal. Dan ini tidak bisa dipahami dengan mengatakan Musa, bahwa diri Musa itu mengatakan, oh ya ini aku Tuhan, aku ini budakmu, aku ini hambamu, perbuatlah sesukamu Tuhan. Aku mengasihi engkau Tuhan. Tidak ada. Pemahaman ke arah sana itu tidak ada. Apalagi kita tahu bahwa pada saat itu Musa ini belum diutus oleh Tuhan. Dan Musa ini tidak tahu kalau dia itu akan jadi hambanya. Malah kalau kita baca selanjutnya, mulai pasal 3, pasal 4 Keluaran ini, sudah jelas-jelas Tuhan itu mengutus Musa untuk memakai Musa menjadi hambanya kepada Firaun. Musa menolak dengan berdalih inilah, berdalih itu, dan sebagainya. Jadi kalau Hineni ini dipahami sebagai budak atau apapun, itu tidak benar. Seringkali ada orang menganggap Hineni ini dipercayai sebagai suatu bentuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengatakan ya aku budakmu. Itulah sebabnya kadang-kadang dipakai, mari kita berhineni di hadapan Tuhan. Kita harus berhineni kepada Tuhan. Loh, maksudnya apa? Kalau sekedar kita ini menanggapi panggilan Tuhan dan mengatakan, ya Tuhan, ini saya, it's alright. Itu tidak ada masalah, oke. Tapi kalau kemudian Hineni diartikan sebagai ini budak lah ini, itu dan seterusnya, saya jawab tegas, salah. Karena Hineni ini hanya suatu respons, yaitu particle interjection. Sebab apa? Nanti saya akan tunjukkan berikutnya. Coba kita lihat lanjut ya. Kembali ke Keluaran pasal 8 ayat yang ke-21 sekarang. Di dalam Keluaran pasal 8 ayat yang ke-21 ya. Nah, di sini kita mulai melihat bagaimana Tuhan itu memberikan tulah-tulahnya ya. Kita baca dulu nanti saya jelaskan. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Nah, kalau kita perhatikan, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Nah, itu merupakan satu kalimat ya. Tetapi itu diawali dengan kata Hineni, behold I. Jadi dalam hal ini
sebetulnya Tuhan itu, nah begini, konteksnya ini adalah Musa sekarang sudah berangkat ke Mesir, menghadap Firaun dengan mengatakan, aku diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada kamu, lepaskan umatku, pergi. Nah, kalau tidak, maka akan terjadi tulah ini, tulah ini, tulah ini, dan seterusnya. Dari saat ke saat terjadilah yang namanya tulah-tulah tersebut. Nah, kali ini pikat itu, ya. Ini salah satu tulah dari 10 tulah tersebut. Tadi dikatakan, kalau Firaun ngotot, maka aku, behold I, itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah hineni. Behold I, maka aku, atau sesungguhnya aku. Ya. Dan kalimat berikutnya adalah akan dan seterusnya. Ya. Jadi hineni ini merupakan respons penekanan bahwa aku akan. Ya. Ini aku. Jadi jangan main-main. Ya. Ini aku bersungguh-sungguh. Jadi kalau dikatakan hineni itu adalah suatu perendahan diri atau ya aku ini budakmu Tuhan, nggak cocok di sini. Bukan itu artinya. Oleh karena itu kita mesti hati-hati dalam menggunakan kata Ibrani. Memang tampak keren, supaya keren pakai kata Ibrani. Tapi maknanya enggak benar. Lah ini berapa? Ya. Itulah sebabnya kita harus menggunakan dengan tepat dan benar. Lagi, contoh lain lagi. Kita maju pasal 9 sekarang, ayat 18. Ya. Ini tulah berikutnya. Ya. Dikatakan, sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Nah, di sini dikatakan sesungguhnya. Besok kira-kira waktu ini aku. Nah, sesungguhnya aku, behold I. Ini digunakan juga kata Ibrani hineni. Jadi hineni itu suatu respons terhadap baik itu panggilan ataupun juga ketika Allah melihat bahwa manusia atau Firaun misalnya tidak taat, maka dia katakan hineni, behold I, sesungguhnya aku akan. Nah, jadi dalam hal ini tidak bisa dikatakan bahwa hineni itu adalah aku ini budakmu. Tidak ada. Dalam hal ini Tuhan justru tegas akan menulai mereka. Lagi, contoh lagi. Ada banyak sebetulnya, tapi kita lihat beberapa saja. Berikutnya, pasal 10 ayat yang keempat sekarang. Dalam pasal 10 ayat yang keempat. Nah, dikatakan begini, sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Nah, jadi ketika ada penolakan, tidak mau taat, respon Tuhan adalah behold I, maka besok aku akan dan seterusnya. Lihat saja nanti, gitu malahan ya. Justru ini sesuatu yang tegas sebetulnya, jelas. Kalau itu respon terhadap suatu panggilan, dikatakan seperti tadi Musa, hineni. Berarti ini aku sendiri, bukan orang lain. Yes I am, here I am. Atau ini aku, ya Tuhan. Abraham dipanggil tadi, hineni, ya Tuhan, ini aku sendiri, here I am. Hanya itu ya. Tapi ketika Tuhan menggunakan kata hineni,
kalau tidak mau tetap menolak, tidak mau taat, hineni, sesungguhnya aku sendiri akan. Nah, jadi kita lihat bagaimana tulah itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab sepenuhnya. Tuhan yang mengendalikan semuanya. Nah, nanti lain saat kita belajar mengenai tulah-tulah ini. Tapi yang jelas adalah tulah ini bukan muncul begitu saja, tapi dengan kata hineni ini kita tahu itu Tuhan sendiri. Nah, jadi kali ini kita belajar bahwa kata hineni ini sebetulnya merupakan suatu respons yang artinya itu hanyalah behold I, tidak ada yang lain. Jadi dalam konteks yang sudah kita bicarakan ini bisa merupakan respon terhadap panggilan, bisa juga merupakan suatu penegasan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan, menulai dan sebagainya, baik itu menghukum dan seterusnya karena adanya penolakan tersebut. Nah, puji nama Tuhan, biarlah kita tahu dengan benar dan kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh baik itu pengajaran yang tidak sesuai dan sebagainya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah umat-Mu yang taat dan setia kepadamu. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Kuasa darah Yesus melindungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.